dihindari. Membuat gambar yang bernyawa. Berikutnya yang ketiga, adapun secara material. Secara material bahaya gambar sudah sangat jelas dan tidak perlu lagi dalil lagi, nggak perlu dalil. Patung-patung itu dibuat dengan biaya mahal sampai jutaan rupiah dan banyak orang membeli untuk digantung di dinding. Lukisan-lukisan orang tua telah meninggal dibuat dengan biaya yang tidak sedikit, bingkainya itu mahal. Yang apabila biaya bingkai itu, biaya buat patung itu disedekahkan dengan niat agar pahalanya sampai kepada almarhum orang tua yang telah meninggal, itu lebih bermanfaat baginya daripada membuat bingkai. Maka dibuat jadi pahala jariah. Timbang kita buat bingkainya patung orang tua ditaruh di simpang-simpang, ditaruh di rumah anaknya, patungan buat patung orang tua dengan biaya mahal. Lebih bagus dibelikan semen, batu, bata, apalah yang namanya yang bisa dibuat untuk rumah tahfiz, untuk masjid, untuk kemanfaatan umum, lebih banyak pahalanya dari mengalir. Dari rumah tahfiz itu keluar nanti ustadz, ustazah. Bisa orang belajar Al-Quran di tempat itu. Bisa orang tahu hukum syariat di tempat itu. Orang tuanya dapat pahalanya. Dia katakan nanti di dalam kubur, dari mana pahala sebanyak ini? Aku tidak pernah melakukannya, aku tidak mengerjakannya. Ini dari sedekah anakmu. Anakmu berikan semen untuk orang tua. Anakmu belikan Al-Quran, letakkan di rumah tahfiz, letakkan di masjid. Ini lebih banyak manfaat dan pahalanya daripada membuat gambar orang tua dipajangkan di dinding-dinding yang tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya untuk orang tua yang sudah meninggal. Berikutnya, apa hukumnya gambar seperti patung? Sebagian orang yang menyangka bahwa hukumnya haram. Sebagian orang menyangka bahwa hukum haram itu untuk patung saja, seperti yang terdapat pada zaman jahiliyah, tidak mencakup hukum gambar. Jadi dikiranya yang haram itu hukumnya hanya patung. Kalau patung haram, mati lampu ya? Ya kok udah kuat-kuat kok nggak masuk? Ya nggak apa-apa. Jadi hukum haram itu bukan untuk patung saja, untuk gambar. Karena patung atau gambar makhluk bernyawa ini sangat disenangi oleh jin. Jin suka patung. Makanya di patung-patung itu, kadang-kadang patung itu bisa diajak komunikasi, sebagaimana di gereja-gereja. Diajak komunikasi bisa karena ada jin. Misalnya apa? Pernah nengok patung bicara, patung menulis. Yang dibuat boneka, yang dipanggil, ditaruhkan roh, yang disebut dengan jelangkung. Bisa bicara jelangkung, bisa nulis. Nah ini dia, patung seperti itu juga. Maka itu dilarang dalam agama. Menggambar makhluk bernyawa seperti itu juga dilarang dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Salah satu hadis dari Aisyah. Siapa Aisyah ini? Istri Rasul, yang paling tahu tentang Rasul. An Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu annaha starat numru qatan fiha tasawwir. Falamma roha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alal babi falam yadkhul fa arafat fi wajhihil karahiyata
Fakultu ya Rasulullah atubu ilallah wa ila rasulihi ma ja'ajnabtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma balu hadhihi numruqah. Fakultu istaraituha laka litaqudu alaiha watawassadaha. Faqala inna ashaba hadihi suwari yaumal qiyamah yu'adzabuna yuqala lahum ahyu ma khalaqtum. Wa qala innal baita alladhi fihi suru la tadkhulul malaikah. Lihat ini apa yang dikatakan Nabi dalam hadis muttafaqun alaih, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia membeli bantal kecil buat sandaran yang ada gambarnya. Bantal itu ada gambar-gambarnya. Bantal. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bantal tersebut, beliau berdiri di pintu karena rumah Rasulullah itu kecil. Begitu masuk langsung ke kamar. Di situ kamar, di situ makan, nggak seperti rumah kita. Sholat pun Rasulullah di rumahnya kena kaki Aisyah. Sholat malam. Ruku, mau sujud, diangkat dulu sorong, baru sujud. Maka dengan kejadian ini suami istri yang kena sentuhan tidak batal wudhu. Kalau wudhunya batal, tentu Rasulullah batalkan sholatnya, dia wudhu lagi. Digesernya kaki Aisyah kena ke depan. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, melihat berdiri di pintu tidak mau masuk. Ditengoknya ada bantal, gambar-gambar di bantal. Itu baru dibeli. Maka Aisyah melihat beliau berdiri di pintu tidak mau masuk. Maka ia mengetahui ada tanda kebencian di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan biasa itu kalau istri lebih tahu dia bagaimana wajah suaminya marah. Nampak betul apa tidak? Kalau ibu-ibu nengok suaminya marah tahu apa tidak? Nengok suaminya senang tahu apa tidak? Nah, kalau tidak tahu ini berarti baru nikah. Jadi seperti itu. Maka Aisyah pun berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Ini istri solehah. Kalau nampak di muka suaminya itu kebencian, nampak muka marah, dia pertama dia tobat kepada Allah. Artinya tobat kepada Rasulullah itu, aku mohon ampun, mohon maaf kepadamu ya Rasulullah. Nah itu dia. Apa gerangan dosa yang aku perbuat? Apa salahku? Kalau bahasa kita seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana halnya bantal itu? Kata Rasulullah. Aisyah menjawab, saya membelinya agar engkau duduk dan bersandar ya Rasulullah. Kan kalau ada bantalnya kan enak bersandar. Dibelikan untuk suami. Rupanya suami marah. Marahnya suami nggak sama dengan suami kita kan? Kok suami kita kotor mulutnya, Rasulullah nampak dari raut mukanya saja. Seperti itu. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Seraya dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar-gambar yang kamu buat itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh rumah yang ada gambar ini di dalamnya tidak dimasuki malaikat. Makanya biasa kalau rumahnya banyak gambar, banyak patung-patung, itu panas rumahnya.
mudah bertengkar, payah baca Quran. Satu lembar baca Quran udah 30 kali nguap. Kalau gambar itu cocoknya dengan musik, musik dangdut, musik keroncong, macam-macam musik cocok. Tapi kalau dengan Al-Quran nggak cocok. Karena setan di situ menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan. Kita pun kalau ruqyah banyak gambar di rumah itu kurang kuat reaksi ruqyahnya. Ada reaksinya ada, tapi kurang kuat. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau rumahnya mau dimasuki malaikat, doa kita itu diijabah oleh Allah, diaminkan, kita dibantu, ditolong oleh malaikat, bersihkan rumah-rumah itu dari penyebab malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Jadi seperti itu, bersihkan. Sebagaimana Aisyah tadi, cuma gambar di bantal. Bukan patung, kita taruh patung keramik mahal-mahal. Apa manfaatnya rupanya patung itu? Dibuat patung kuda di taman, belalainya lagi pakai patung gajah. Itu tidak boleh. Selfie dia di mana itu, si Marunjung, si Jarunjung apa di mana itu yang ada kera, bangga orang foto di kera. Kok di patung yang di tempat diberkahi Allah kalian foto? Bangga dia bisa naik di pegangan kera. Kan dipegang kera itu naik, bayar pun mahal. Udah mahar diberkahi Allah. Masya Allah. Tidak boleh kita selfie di patung-patung. Itu dibenci Allah. Yang dibenci Allah itu jangan didekati. Yang dimurkai Allah itu jangan didekati, jauhi. Seperti itu. Jadi gambar-gambar itu dijauhi. Dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda, Inna asad dan nas azaban yaumal qiyamah alladina yudahuna bi khalqillah ar-rasamu wal musawwiruna yusabihuna khalaqallah. Manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat ialah yang meniru Allah menciptakan makhluk. Pelukis, penggambar adalah peniru Allah dalam menciptakan makhluknya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi kita nggak menyukai ada gambar. Nabi kita tidak menyukai ada patung. Kenapa hati kita suka? Seharusnya orang muslim itu kecintaan, kesukaannya, kebenciannya mengikuti kebencian nabinya. Kecintaannya apa yang dicintai Nabi. Jangan yang dicintai Nabi kita benci, yang dibenci Nabi kita cintai. Seperti itu. Jadi itu hadis-hadis yang diceritakan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat pun jauhi dari pembuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Hadis berikutnya Nabi mengatakan, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama ro'a suwara fil baiti lam yadkhul hatta mahiyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat gambar di rumah tidak mau masuk sampai gambar itu dibuang, dihapus. Jadi Nabi tak mau masuk. Pernah lagi Nabi diundang makan dengan sahabat-sahabatnya. Datang sahabat di belakang Nabi. Sampai di depan pintu Nabi, Assalamualaikum, mau masuk, dilihatnya patung-patung banyak di rumah itu. Nabi nggak jadi masuk, sahabat udah lapar ini. Ya Rasulullah, kenapa kita nggak jadi masuk? Udah lapar. Apa kata Rasulullah? Kulihat malaikat keluar, nggak masuk ke rumah itu. Aku pun tidak mau masuk. Jadi malaikat tak mau masuk ke rumah yang ada patung, ada gambar-gambar bernyawa. Apalagi gambarnya buka aurat, leher kita, macam-macam lah yang nampak. Ini kan gambar pernikahan Ustadz. Enggak apa-apa gambar pernikahannya pakai jilbab. Oh ini enggak pakai jilbab dulu nih Ustadz. Pakaikan jilbab sekarang. Jangan nampak. Aurat itu tak boleh nampak. Baik di gambar
melihat yang digambar, dipoto, benda mati di HP ini lebih besar dosanya dari yang langsung. Kalau kita melihat aurat, kenapa yang melihat langsung lebih kecil dosanya? Kita lihat aurat orang lebih kecil daripada lihat langsung di HP ini lebih besar. Kenapa? Kenapa kalau kita lihat langsung aurat orang dia marah, dilempar batu kita bisa. Tapi kalau di HP nggak ada marah. Maka di sini banyak situs-situs yang tak bagus. Maka bermohon kepada Allah agar Allah menjaga anggota tubuh kita dari segala berbuat dosa dengan menggunakan HP ini. Kalau nggak kuat iman kita di sini, masya Allah. Yang baik pun kita buat kadang-kadang di sini keluarnya buruk. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang belum cukup umur, cukup iman, cukup ilmu, jangan dikasih HP yang bisa masuk internet. Itu membahayakan dan merusak dia. Jadi Nabi tidak mau masuk ke rumah yang ada gambar makhluk bernyawa di rumah itu. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an suwari fil baiti wa naha rajula an yasna dalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang gambar-gambar di rumah dan melarang orang berbuat demikian. Jadi gambar-gambar yang bernyawa itu tidak boleh dipajangkan di rumah. Jangan dipajang, pulang nanti dari sini diganti pemandangan di rumah. Oh, jangan nanti bawa pengajian aja baru ada orang jemaah mau datang baru dicopot. Pulang orang jemaah dipasang lagi. Oh, ini Ustadz mau meruqyah ini dicopoti semua. Pulang Ustadznya dipasang lagi. Ada yang model-model kayak gini. Tapi bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini bagus semua ini. Nggak ada rumahnya gambar-gambar lagi. Betul apa tidak ini? Nah, betul lah, bagus-bagus ibu-ibu sini. Masya Allah. Semoga sama-sama bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambar dan patung yang diperbolehkan adalah gambar dan lukisan pohon. Boleh gambar pohon pisang, pohon mangga, boleh bunga, pohon-pohon. Boleh gambar matahari, boleh gambar bulan, gambar gunung, gambar batu, gambar laut, gambar sungai, tempat-tempat suci, gambar masjid, gambar kubah masjid, gambar jendela masjid. Boleh gambar pintu masjid, boleh. Karena orang banyak kali selfie-selfie di pintu Masjid Nabawi, pintu dekat makam Rasulullah. Suka kali orang selfie-selfie, boleh di sana. Nah, tapi kalau gambarnya di patung Jenderal Sudirman, nggak boleh. Gambar patung lubang buaya, nggak boleh. Itu jangan dideketin. Wisata kok ke tempat yang dimurkai Allah. Jangan wisata ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Nanti datang bala dan laknat di situ, kita kena laknat. Nabi melarang. Ketika Nabi perang mau berjalan lewat tempatnya kaum Lut dulu di Ujadi Batu, Nabi suruh sahabat-sahabat jangan singgah di tempat itu, cepat-cepat lewat di tempat itu. Jangan didatangin. Tempat maling kundang, sampuraga, kalau itu betul tempat terlaknat, jangan didatangin. Gak boleh wisata ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau gambar tadi, gambar pemandangan yang indah, gambar gunung-gunung, gambar sungai-sungai, gambar danau-danau, Ibnu Abbas berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in kunta labudda fa'ilan pasna sajaro wa mala nafsalahu. Apabila kamu harus membuat gambar, ingin melukis, gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak ada nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi boleh kalau ada yang hobi gambar, gambar botol, gambar ini, gambar meja, gambar papan tulis. Kalau pinter gambarnya indah juga, bagus. Ya, jangan gambar yang bernyawa. Yang berikutnya foto yang dipasang di kartu pengenal, paspor, SIM dan lain-lain
yang mengharuskan adanya foto, semua itu dibolehkan karena darurat. Darurat. Apalagi tadi darurat. Jadi bukan kita suka itu, tapi kalau nggak dipajang di situ nggak bisa kita keluar SIM, kita ditangkap, kita nggak bisa pakai paspor, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, itu dibolehkan. Di ijazah, macam-macam di tempat-tempat yang dibutuhkan. Foto pembunuh dicari, ini siapa yang melihat foto ini laporkan, boleh dibuat. Foto penjahat supaya dapat ditangkap, dihukum, itu dibolehkan. Berikutnya, kalau barang mainan anak perempuan yang dibuat dari kain, sebangsa boneka berupa anak kecil, dipakaikan baju dan sebagainya dengan maksud untuk mendidik anak perempuan dengan rasa kasih sayang, supaya tahu dia jaga anak, jaga adiknya, itu diperbolehkan. Karena Aisyah pernah berkata, kuntu al-abu bil banat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bermain-main dengan boneka berbentuk anak perempuan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Aisyah itu nikah sama Nabi, dia bermain-main anak-anakan. Karena dia nikahnya umur berapa itu? Masih kecil ya menikah. Umur berapa? 9 tahun apa 6 tahun, saya nggak tahu lah itu. Seperti itulah kecilnya, kurang lebih. Boleh. Silahkan. Seperti itu. Jadi dia masih main boneka, tapi harus sabar kalau menikah sama anak kecil. Karena masa dia main-main boneka. Jadi kalau anak-anak main boneka tuh dibiarkan main boneka, diajari anaknya gendong supaya nanti besar pandai gendong, ngajari ayun-ayun. Nanti kan kalau nggak pandai ayun, terbang anaknya. Gini-gini kan terbang ke atas. Jadi harus dijaga anak kalau ngayun begini, cara bergendong begini itu diajarin anak-anak itu. Cara membubukkan anak begini, caranya diajarin. Diajari dengan baik. Jangan anak-anak perempuan diajari main motoran, main pistol, main kuda kepang. Nggak bagus main kayak gitu, itu terlarang. Diajarkan yang baik-baik. Kalau main-main boneka itu cocok lah bagi anak perempuan. Tapi tidak boleh diberikan permainan boneka-boneka dari negara asing. Yang ada buka aurat, nampak bentuk-bentuk aurat di boneka itu tidak boleh, haram. Nggak boleh. Dinampakkan bentuk auratnya, dibuat di boneka, dikasih main-main anak, tidak boleh. Haram itu, tidak boleh ditontonkan kepada anak. Berikutnya diperbolehkan gambar yang dipotong kepalanya. Kalau nanti ada beli yang aneh-aneh, terlanjur kita beli macam-macam lah perhiasan supaya bisa dipakai, malaikat nggak berani masuk, supaya malaikat mau masuk di rumah itu dipotong kepalanya. Karena malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai gambar. Coba lihat, malaikat Jibril sempat berkata kepada Nabi. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi? Perintahkanlah orang untuk memotong kepala gambar itu, dan perintahkanlah untuk memotong kain penutup yang ada gambarnya, supaya dijadikan 2 bantal yang dapat diduduki. Jadi tidak boleh gambar-gambar itu dipajangkan. Hadis ini hadis riwayat dari Abu Daud. Jadi tidak boleh memajang dan membuat gambar-gambar yang bernyawa untuk dipajangkan di mana-mana. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Gimana? Rumah makan yang ada foto syekhnya nggak apa-apa kita makan. Tapi kalau dia di situ pakai sihir, nggak boleh kita makan di situ. Coba diruqyah kalau mau makan, baca Bismillah, baca Fatihah. Ya Allah, jadikan bacaan Quranku ini menghancurkan, membersihkan sihir-sihir yang ada di makanan ini. Kadang makanan itu bisa berubah. Karena pernah ada kejadian di tempat ini katanya. Saya cerita seseorang, anak-anak pesantren itu beli bakso. Ada beberapa orang dibawa ke pondoknya. Anak-anak ini nggak pandai meruqyah tapi iseng. Yuk kita ruqyah yuk. Bakso ini diruqyah sama anak-anak itu, coba-coba baca Fatihah, baca ayat kursi, baksonya bergelegak. Berubah rasanya. Jadi biasanya kalau jualan makanan yang pakai sihir,
di situ enak, dibawa pulang berubah rasa. Terus kita teringat aja sama makanan dia yang dijualnya mama yang lain, kita nggak suka. Kita terpengaruh, tersihir dengan masakannya itu gara-gara jin yang masuk. Maka disuruh kita berlindung makanan itu dengan bismillah. Maka orang yang makan dengan bismillah tidak ikut jin makan bersamanya. Seperti itu. Jadi boleh kita makan di tempat yang ada fotonya, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dia tahu pakai sihir, jangan makan di situ, lebih aman. Cari yang aman-aman saja. Ada yang lain? Kalau boneka itu untuk mainan boleh. Disepak, ditenjang, bukan dipajang. Ditaruhkan di ruang kaca khusus. Ini ruang kaca ini kaca ini, di bopet ini, di bawah tempat tidur ini, di atas tempat tidur ini. Semua gambar boneka itu namanya meletakkan patung. Gitulah rumah orang jahiliyah dulu. Tapi kalau untuk main-main anak, ya nggak ada masalah. Silakan untuk main-main, nggak dipajang. Karena kalau dipajang itu artinya dimuliakan, diletakkan tempat, itu yang tidak boleh. Jangan dipajang, ditaruhkan di lemari, dikacain, mandiin. Ya, yang jelasnya jangan dipajang. Kalau dipajang ini kan ada orang jadi hiasan, kayak keramik kuda, keramik macam-macam itu kan dipajang, diletakkan di spesial tempat yang bagus. Boneka ada juga itu diletakkan seperti itu, nggak dimain-mainin, tersitu aja. Itulah perhiasan orang-orang dulu. Kalau kita mau pakai hiasan ini seperti itu, bolehlah, potonglah kepalanya. Karena itu dari hadis Jibril, suruh potong. Jibril yang suruh potong. Potong. Ada yang lain? Suami sudah berwudu, nggak haid pun nggak batal, bersenggolan pun nggak batal, dicium pun nggak batal. Karena ketika Nabi pulang perang, rumah Nabi itu pintunya langsung ke masjid. Nabi nggak ke rumahnya dulu. Sholat sunat Nabi di masjid, ditengok Aisyah. Nabi sholat dicium. Dalam hadis ini mereka mengatakan bukan cium pipi, cium bibir. Tapi Nabi tetap sholat. Boleh. Tapi jangan coba-coba besok kalau suami ibu-ibu. Seperti itu. Boleh, silakan, nggak ada masalah, tidak batal. Kalau batal, Nabi batalkan sholatnya, berwudu lagi Nabi teruskan sholat. Jadi ini menandakan suami istri itu tidak batal wudu, kecuali dengan syahwat lah. Kalau dengan syahwat ya batal lah. Ada yang lain? Gambar Ustaz Abu Umer, jangan dipajang ya gambar Ustaz Abu Umer. Itu di foto-foto tadi taruh gambar Ustaz Topik, gambar Ustaz yang lain. Ini Ustaz yang ngaji tempat kami, nggak boleh, haram juga. Ya, nggak boleh, nggak usah ditaruh di gambar, nggak usah. Gambar ibu pun nggak usah. Oh, ini kan gambar aku sendiri, bos aku sendiri nggak boleh tengok gambarku, jangan. Apalagi buka aurat. Nanti kalau buka aurat anak-anak kita mati, rupanya ini nenekku tuh di fotonya, di share-nya. Kok ibu bisa dapat dosa jariah? Karena amal ibu dulu yang membuat gambar itu. Kecuali kita tidak tahu, di luar kuasa kita, itu luar hukumnya, lain cerita hukumnya. Tapi kalau kita yang sengaja nyimpan sengaja kita yang suruh foto, itu tidak boleh. Jadi jangan gara-gara disuruh ruqyah baru diturunkan foto. Dibersihkan karena kita taat sama Allah dan Rasulnya. Itu dilarang, itu perhiasan. Ini jelas dalil-dalilnya, jelas hadisnya, jelas keterangannya. Seperti itu, karena seluruh ajaran Islam itu di seluruh dunia Islam sama.
Gambar itu dilarang di sini, dilarang di Arab, dilarang di Jepang, dilarang di Amerika, sama semuanya, tidak ada yang membolehkan. Kenapa banyak di rumah-rumah kaum muslimin masih terpampang? Karena kurang ilmu aja, kurang belajar aja. Nah, kalau udah tahu dia tinggalkan itu, dia tinggalkan. Makanya kalau ada orang yang masih memajangkan, jangan dulu dilarang, kasih dulu ilmunya. Ini di hadisnya, ini bukunya, ini keterangannya. Lihat di Google, lihat di YouTube, ini larangannya. Lihat para ustadz-ustadz menerangkan seperti itu sangat banyak. Sepakat semuanya, terlarang. Jadi ditinggalkan, jangan itu dulu dilarang tapi ilmunya nggak disampaikan. Ilmu dulu disampaikan. Ibu-ibu ini mau bisa baik, tutup aurat, pakai kaos kaki, rajin ngaji, dikasih tahu, Bu, ini jilbabnya nggak bagus, kependean, sempit, ini nggak bisa dipakai, Bu, dilarang, Bu. Ibu bilang, jazakillah, terima kasih. Karena apa ibu mau ucapkan terima kasih? Karena ibu udah di majelis ilmu. Hati ibu sudah dilembutkan oleh Allah. Setan yang menggandoli di mata, di telinga, di kepala, di hati, di otak, semuanya sudah rontok. Jadi ibu lembut, mau dikasih. Ibu-ibu yang di luar, yang nggak pernah ngaji, kita bilang, Bu, pakai jilbab, Bu. Kepalamu pakai jilbab. Ini jilbab gratis loh, Bu. Ambil sama kau, nggak perlu aku. Bapakku juga pernah nyuruh aku pakai jilbab. Kenapa dia bilang begitu? Tak ada ilmu. Dari kecil nggak pernah diajarkan Al-Quran, dari kecil nggak pernah diajarkan hadis Nabi. Orang yang nggak belajar Al-Quran, nggak belajar hadis Nabi, itu digandoli setan. Karena orang yang berpaling dari peringatan Allah, nukayit lahu syaitan, didekatkan baginya setan. Kalau setan dekat, sini setan, mata setan, ini setan. Begitu dilarang, kurang ajar ini. Kapan kau ya? Timbul dendam, timbul kebencian. Besok nggak menegur kita lagi. Kita suruh dia pakai jilbab, besok nggak ditegur lagi kita. Maka jangan suruh dulu, suruh ngaji dulu, suruh ngaji. Doakan, ya Allah, mudahkan ibu itu untuk datang ke pengajian. Kalau dia mau ngaji, dia mau berubah, mau jadi baik. Ini taman surga, ini jalan ke surga. Nggak bisa masuk surga tanpa ilmu. Saya pernah meruqyah orang. Saya suruh baca Fatihah. Pak, baca Fatihah, Pak. Fatihah. Lagi, Pak, Fatihahnya lagi, Pak. Fatihah. Ya. Alhamdulillah loh, Pak. Dibacanya Alhamdulillah. Sambung terus, Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, rupanya Bapak ini nggak hafal Fatihah. Coba, udah sakit. Kalau dia mati nih, nggak ada yang dibawa ke kuburnya satu ayat pun Al-Quran di kepalanya dan di hatinya. Bagaimana menyelamatkan dia di kubur? Saya yang nangis mengingat seperti ini. Rupanya ada orang Islam juga yang nggak bisa baca Fatihah. Coba, kalau dia rajin aja ke masjid, anak-anak kita pun baca, dia bawa ke masjid, nggak disuruh ngapal pun, imamnya tiap hari baca Fatihah pun bisa hafal lah. Nggak dihafal pun hafal sendirilah. Orang lagu Madu dan Racun aja nggak dihafal, di sana dengar itu, di sini dengar itu, di sana dengar itu, bisa hafal kok. Apalagi yang ini, masa di masjid tiap hari, subuh, maghrib, isya 3 kali, nggak bisa hafal sebulan, setahun. Ya Allah, sampai mati nggak bisa hafal. Pak, bertobat kepada Allah, minta sama Allah kalau nanti sehat, Bapak di semangat belajar. Iya Ustaz, nanti kalau saya sehat, saya betul-betul saya belajar Ustaz. Takdirnya sebulan kemudian meninggal. Saya yang sedih kalau lihat yang seperti ini. Nah, jadi kalau mau memperbaiki orang, jangan dulu dilarang kebiasaannya. Ini mau kibotan baru kita larang kibot. Jangan. Gak usah, dibiari aja. Gak mau dia dengar, suruh dia ngaji dulu. Lunakkan hatinya dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Kalau dia mau ngaji, semua yang haram dia tinggalkan. Tapi kalau tidak mau ngaji, tidak ada yang dia takutin. Nah, itu dia. Jadi demikian saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk dapat mengamalkannya. Dijauhkan diri kita dan keluarga kita dari segala yang haram. Dijaga diri kita dari gangguan jin dan manusia di dunia, dan diselamatkan kita di akhirat dari azabnya neraka.
Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.